Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan arena pertempuran yang berisik menjadi keheningan yang sangat singkat. Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya, semua orang segera mengerti siapa orang yang datang itu. Segera, anggota Pansgate bersorak seperti guntur. Penonton yang tersisa juga membawa kegembiraan saat mereka menimbang Xiao Yan. Tatapan mereka memiliki antisipasi. Keterampilan alkemis Xiao Yan terkenal setelah kompetisinya dengan Han Xian. Namun, memiliki keterampilan penyulingan obat yang luar biasa tidak mewakili kekuatan bertarungnya. Di tempat yang penuh dengan kekerasan ini, hanya tinju yang paling keras yang bisa membuat orang lain merasakan rasa hormat yang dalam di hati mereka. Semua hal lain seperti status sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, setelah penampilan Xiao Yan, semua orang ingin melihat apakah pemuda ini, yang memiliki keterampilan pemurnian pil yang luar biasa, akan memiliki kemampuan bertarung yang cukup untuk membuat orang lain melihatnya dengan serius. Saat Sun Er terguncang kembali, dia merasakan kekuatan yang familiar. Cahaya keemasan yang kuat yang diaglomerasi di tangannya secara bertahap menghilang saat dia membiarkan kekuatan lembut itu mengirimnya keluar dari lingkaran pertempuran. Matanya yang cantik mengamati sosok tinggi di medan pertempuran. Baru kemudian dia diam-diam menenangkan hatinya yang terangkat. Xiao Yan Gege, waktu yang tersisa adalah milikmu. Hei, Xiao Yan. Kamu akhirnya bersedia untuk muncul. Bai Cheng mengguncang bahunya saat kakinya dengan keras menginjak tanah sebelum menyelesaikan kekuatan itu. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam itu, dan tanpa sadar tertawa dingin. Xiao Yan meliriknya. Saat tangannya berguling, penguasa Suan berat yang sangat besar muncul. Tangan kanannya memegang erat gagang penggaris dan melambaikannya dengan kejam. Segera, angin kencang yang membawa suara senandung muncul di arena. Sepertinya senior Bai Cheng sangat merindukanku. Sayangnya, senior Bai Cheng bukanlah perempuan. Jika tidak, saya akan sangat bahagia. Hahaha, orang-orang di pandangan penglihatan sekitarnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar suara bercanda Xiao Yan. Sudut mata Bai Cheng bergerak-gerak saat dia dengan dingin berkata, lidah yang sangat tajam. Kali ini, saya ingin melihat alasan apa yang akan Anda temukan untuk melepaskan diri dan melarikan diri. Tidak perlu mencari alasan apapun. Wu Hao mengeluarkan surat tantangan untuk Anda dan saya akan menerimanya. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Mari selesaikan semua skor dari masa lalu. Xiao Yan tertawa pelan. Penguasa beratnya mendarat dengan keras di tanah yang keras. Beban yang kuat menyebabkan beberapa garis retakan kecil terbentuk di tanah. Akhirnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum saat menjawab ke Bai Cheng. Hahaha bagus, Anda punya nyali. Namun, karena Anda berusaha mempermalukan diri sendiri hari ini, jangan salahkan saya karena menggunakan semua kekuatan saya. Sukacita segera muncul di wajah Bai Cheng. Dia tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan tidak mencoba melarikan diri kali ini, dan malah mengambil inisiatif untuk menerima pertarungan. Senior Bai Cheng, kamu masih mengatakan omong kosong seperti biasanya. Xiao Yan tertawa, wajahnya mungkin tampak serasi, tetapi kata-kata yang dia lontarkan menyebabkan wajah Bai Cheng menjadi semakin suram. Mudah-mudahan, mulutmu ini tidak akan meminta ampun nanti. Bai Cheng akhirnya berhenti berbicara setelah kata-kata gelap dan suram itu. Dia memegang tombak panjang berwarna kuning tua dengan erat di tangannya. Tubuh tombak bergetar sedikit dan douki berwarna kuning yang kaya melonjak secara eksplosif dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, benda itu membungkus tubuh tombak di dalamnya. Kedekatan dasar douki ya. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat warna douki dari Bai Cheng. Douki dari afinitas ini berspesialisasi dalam menjadi kokoh dan tahan lama. Dibandingkan dengan orang dengan level yang sama, waktu di mana seseorang bisa bertarung akan lebih lama. Selain itu, douki semacam ini berfokus pada pertahanan. Saat bertarung dengan orang lain, seseorang dapat mengandalkan kekayaan douki yang tahan lama untuk menyeretnya keluar sampai lawan menjadi terlalu lelah. Saat bertarung dengan seseorang dari afinitas douki ini,
Meletuskan kekuatan liar dan kekerasan dalam waktu singkat untuk melakukan serangan penekan adalah taktik yang paling tepat. Xiaoyan memutar tubuhnya sedikit. Douqi berwarna hijau yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah Douqi muncul, aura yang kuat juga mulai menyebar keluar dari tubuhnya. Cukup banyak orang tercengang saat mereka merasakan tingkat kekuatan aura ini. Douyin, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao di pandangan tontonan bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Tidak disangka Xiaoyan benar-benar berhasil menembus kelas Douyin setelah tidak melihatnya selama 2 bulan. 1 level per bulan. Kecepatan pelatihan ini adalah sesuatu yang menjalani retreat pelatihan di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar sepanjang hari tidak akan bisa menyusul. Orang ini dia benar-benar mencapai kelas Douyin setelah kurang dari setengah bulan. Lin Xiyuya dan yang lainnya menunjukkan wajah yang juga dipenuhi dengan kejutan. Saat itu, ketika mereka bertemu Xiaoyan di pegunungan yang dalam, kekuatan yang terakhir paling banyak berada di sekitar bintang 8 atau 9 Dadoushi. Meskipun seseorang dari kelas ini sudah tidak jauh dari kelas Douyin, mereka, yang secara pribadi telah mengalami langkah ini, jelas tahu persis akumulasi sulit seperti apa yang harus dilakukan seseorang untuk menerobos penghalang antara Dadoushi dan Douyin. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang ketika mereka melihat tingkat kekuatan Qi Xiaoyan. Tidak heran dia menghadapi Bai Cheng kali ini. Itu karena dia telah meningkatkan kekuatannya. Tetapi bahkan jika itu masalahnya, masih ada celah bintang 6 antara Bai Cheng dan dia. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dibuat-buat. Yan Hao juga tersenyum dan berbicara di atas terkejut. Saya yakin dia bisa menang. Senyuman muncul di wajah dingin Han Yue di samping. Saat itu, ketika Xiaoyan hanyalah bintang 5 atau 6 Dadoushi, dia sudah mampu menyebabkan bahkan bintang 3 Douyin merasa sangat takut. Sekarang kekuatannya telah melonjak dan maju ke kelas Douyin. Han Yue masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar meskipun fakta bahwa Bai Cheng 6 level lebih kuat. Saya juga memiliki kepercayaan padanya. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang itu. Lin Xiyuya dengan malas meregangkan pinggangnya. Pandangannya tertuju pada sosok manusia yang samar di area gelap sambil tersenyum dan berbicara. Saat pandangan pengamatan mendidih karena ki yang diperlihatkan Xiaoyan, Bai Cheng juga terkejut. Keheranan melewati matanya. Itu lama kemudian sebelum keseriusan tambahan secara bertahap muncul di wajahnya. Dia dengan dingin berkata, "Tidak heran kamu bahkan lebih sombong kali ini. Ini sebenarnya karena kekuatanmu telah meningkat." Tubuh Xiaoyan sedikit gemetar. Suara jelas dari tulangnya yang bertabrakan bergema tanpa henti, seperti petasan di dalam tubuhnya. Xiaoyan menghembuskan nafas panjang setelah ini berlanjut sebentar. Dia tersenyum sedikit saat dia merasakan kekuatan luar biasa yang mengisi otot dan tulangnya. Sambil mengangkat kepalanya ke mata Bai Cheng, tangannya tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada gagang penguasa. Kakinya perlahan mengambil beberapa langkah ke depan saat penggaris berat di tangannya terseret di tanah, mengeluarkan suara sasa. Pada saat yang sama, itu juga membawa jejak berwarna putih di tanah yang keras. Bai Cheng dengan dingin memperhatikan Xiaoyan saat yang terakhir perlahan mendekat. Dia merasakan ki yang semakin kuat dan tangannya sedikit mengencangkan cengkeramannya pada tombak panjang berwarna kuning. Matanya menatap tajam ke langkah Xiaoyan. Saat Xiaoyan melangkah ke dalam radius sekitar 10 meter dari tubuh Bai Cheng, teriakan rendah keluar dari mulut yang terakhir. Douqi kuning tua yang kuat, itu seperti air kuning pekat, melonjak keluar dari tubuhnya. Kaki Bai Cheng menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya menjelma menjadi bayangan kuning. Douqi dengan cepat diaglomerasi di ujung tombaknya. Meminjam kekuatan pengisian, tubuhnya ditumpuk dengan tubuh tombak. Di bawah penutup Douqi, tubuhnya dan tombak panjang pada dasarnya bergabung bersama. Tombak panjang memotong udara dan suara cici yang dibuatnya cukup keras. Kekuatan pengisian dari bintang 6 yang kuat Douyin akan memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan batu besar di tempat. Xiaoyan tidak menghadapi serangan pembukaan Bai Cheng yang ganas secara langsung. Cahaya berwarna perak samar terlihat sebagian di kakinya. Saat tubuhnya bergoyang, anehnya menghilang dari tempat aslinya. Ekspresi Bai Cheng berubah sedikit setelah kehilangan targetnya. Kecepatan ini sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa melihat seutas benang hitam yang lewat.
Alarm segera melintas di hatinya. Di masa lalu, Xiao Yan pasti tidak memiliki kecepatan seperti itu. Tidak mungkin kecepatannya dinaikkan ke tingkat seperti itu bahkan jika dia telah meningkatkan kekuatannya. Saat pikiran ini melintas di hatinya dengan cara seperti kilat, tombak panjang di tangan Bai Cheng tiba-tiba berubah arah dan menusuk secara eksplosif ke punggungnya. Dentang, suara jernih yang membawa percikan api keluar dari dalam arena. Tombak panjang yang digunakan Bai Cheng untuk menembus di belakangnya menghalangi penguasa hitam yang sangat besar itu. Kekuatan kuat yang terkandung pada penggaris hitam menekan tombak panjang sampai sedikit menekuk. Kekuatan fisik orang ini juga meningkat pesat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan jika dia meningkatkan levelnya, seharusnya tidak ada peningkatan yang begitu besar. Sekarang, terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan, kecepatan, atau kecepatan reaksi, orang ini tampaknya telah sepenuhnya berubah dari dirinya yang sebelumnya. Wajah Bai Cheng segera mengungkapkan beberapa perubahan saat dia merasakan kekuatan yang ditransmisikan dari tombak panjang. Jantungnya juga tampak seperti memiliki gelombang liar yang sangat besar yang bergulung di dalamnya. Xiao Yan secara alami tidak terganggu oleh keterkejutan di hati Bai Cheng. Penguasa berat di tangannya membawa suara angin deras yang sangat menekan saat itu dengan keras menebas lengan Bai Cheng. Penguasa yang awalnya sangat berat menari bahkan lebih lincah dan licik di tangannya daripada tombak panjang di tangan Bai Cheng. Di bawah gerakan menyapu yang kuat dan kejam ini, bahkan Bai Cheng tampak sedikit sibuk karena dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun, Bai Cheng, bagaimanapun, adalah bintang 6 yang kuat Dowling, dan secara bertahap menjadi stabil di bawah serangan Xiao Yan yang sangat berat. Douki yang kuat dari bintang 6 Dowling mengerumuni dengan cara yang perkasa dan menerima serangan Xiao Yan yang mengandung beban yang sangat besar. Mengikuti keakrabannya, Bai Cheng juga mulai membalas dengan intens. Tombak panjang itu melambai dan menari. Itu seperti ular berbisa yang tersembunyi di bawah pasir kuning. Itu rumit dan ganas dan setiap kali menembus ke arah Xiao Yan, itu akan menyerang beberapa tempat yang fatal. Dua sosok manusia bergegas dan melintas di medan pertempuran. Douki hijau dan kuning membuat seluruh lingkaran pertempuran menjadi dunia dua warna. Setiap kali penguasa berat dan tombak panjang bertabrakan, mereka akan berguncang dan membentuk kekuatan beriak yang terlihat dengan mata telanjang. Riak ini akan menyebar dan benang dari garis retakan mulai berulang kali menyebar ke seluruh tanah yang keras. Blar, penguasa berat dan tombak panjang ditekan satu sama lain. Xiao Yan bertabrakan dengan keras dengan Bai Cheng. Saat angin bertiup, Bai Cheng buru-buru mundur beberapa langkah sementara Xiao Yan mundur 4 langkah. Jelas, Xiao Yan mungkin memiliki keunggulan dalam kekuatan fisiknya. Tetapi saat ini, ketika pihak lain menggunakan Douki yang kuat dari Dowling bintang 6, dia masih menjadi lebih lemah. Suara Susi secara tidak sengaja dipancarkan dari pandangan penglihatan saat melihat Xiao Yan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Anggota geng putih meminjam kesempatan untuk melontarkan ejekan dan tawa. Itu hanya kekerasan. Ia bahkan tidak bisa masuk ke mata saya. Bai Cheng mengayunkan tombak panjangnya setelah mendapatkan keuntungan dalam tabrakan tersebut. Dia dengan dingin tertawa. Jika kamu masih akan mengandalkan kekuatan brutal ini setelah ini, kamu harus berguling sendiri. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyum dingin saat mendengar ini. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba memasukkan penguasa berat itu ke tanah. Tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel tangan yang aneh. Mengikuti pembentukan segel tangan, nyala api berwarna hijau tiba-tiba meringkuk dari dalam tubuhnya. Nyala api berwarna hijau membungkusnya sampai dia terbakar. Sesaat kemudian, nyala api tiba-tiba menyusut kembali dan akhirnya memasuki tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Xiao Yan berteriak pelan di dalam hatinya. Tubuhnya langsung gemetar, energi liar dan kekerasan tiba-tiba melonjak secara eksplosif dari pembuluh darah di dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti semburan air banjir yang mengalir ke setiap sudut dari seluruh tubuhnya. Sudut mulut Xiao Yan terangkat saat dia merasakan Douki di dalam tubuhnya melonjak tiba-tiba. Tangannya sekali lagi meraih gagang penguasa Suan berat saat dia menatap Bai Cheng. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo lakukan ini lagi." Saat kata-kata Xiao Yan terdengar, Bang muncul.
Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang melesat ke arah Bai Cheng. Setiap kali kakinya mendarat, mereka akan meninggalkan jejak kaki sedalam setengah inci di tanah. Momentum pengisian yang kuat itu seperti magical beast berbentuk manusia yang memiliki kekuatan pengisian dalam jumlah besar. Sun Er dan yang lainnya sadar bahwa Xiao Yan tiba-tiba bisa melepaskan kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, mereka tidak merasa terkejut ketika mereka melihat kekuatannya saat ini telah meningkat pesat. Namun, Lin Xiyuya dan yang lainnya dari atas tanpa sadar mengeluarkan suara ya yang terkejut. Mereka, yang memiliki kekuatan yang kuat, secara alami dapat menemukan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini hampir mengejar Bai Cheng. Peningkatan besar seperti ini, atau lompatan kekuatan, benar-benar menyebabkan orang lain tercengang. Bagaimanapun, itu adalah total jarak 6 bintang. Orang ini, tidak heran aku merasakan perasaan kusyuk yang samar ketika pertama kali bertemu dengannya. Ini sebenarnya karena dia memiliki taktik seperti itu. Mata Lin Xiyuya tiba-tiba menari dengan kejutan tambahan di dalamnya. Jelas, letusan oleh Xiao Yan ini melebihi harapannya. Di sampingnya, mata Yan Hao menatap tajam ke arah Xiao Yan di bawah. Dari ekspresi-ekspresinya, dia tampaknya memiliki minat yang cukup besar pada cara Xiao Yan tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Dia juga mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata Lin Xiyuya sebelum pandangannya terangkat dan akhirnya mendarat di tempat yang agak gelap. Dia samar-samar bisa mendengar seruan terkejut yang sangat lembut yang dipancarkan dari tempat itu. Kali ini, Bai Cheng memang telah menendang pelat logam. Dia mungkin akhirnya menyerahkan peringkatnya pada peringkat kuat. Yan Hao menelusuri sudut mulutnya saat dia berbicara dengan senyum sombong. Lin Xiyuya dan yang lainnya tertawa sebelum mereka sekali lagi melemparkan pandangan mereka ke lingkaran pertempuran di bawah. Setelah Xiao Yan menampilkan Skyfire Tree Misterius canggih, kekuatannya tidak diragukan lagi telah mencapai dataran di mana dia dapat bersaing dengan Bai Cheng untuk waktu yang singkat. Ketika Bai Cheng melihat Xiao Yan, Yang Qi tiba-tiba melonjak, menyerang. Wajah tersenyum dinginnya tanpa sadar berubah beberapa kali. Dia juga tahu sedikit tentang Xiao Yan yang bisa dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Namun, dia tidak benar-benar menaruh masalah itu di dalam hatinya. Dari apa yang dia pikirkan, metode semacam ini yang secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang pada akhirnya adalah metode yang tidak ortodoks. Seseorang akan kembali ke bentuk aslinya setelah batas waktu berlalu. Penghinaan di dalam hatinya ini mulai sedikit terguncang oleh sosok manusia di depan, yang membawa momentum kilat dalam serangannya. Pada saat ini, Bai Cheng akhirnya mengerti bahwa dia telah benar-benar meremehkan Xiao Yan sejak awal. Bai Cheng mengatupkan giginya dengan keras dan dengan erat memegang tombak panjang di tangannya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan yang semakin dekat. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia jelas tahu apa arti pertempuran ini baginya. Jika dia kalah sial, peringkatnya di peringkat kuat mungkin segera digantikan oleh Xiao Yan. Selain itu, bahkan reputasi geng putihnya akan berkurang, mengakibatkan penurunan besar dalam posisi mereka di Akademi Dalam. Oleh karena itu, tidak peduli betapa sulitnya menghadapi Xiao Yan di depannya, dia harus menggunakan segala cara untuk mengalahkan yang terakhir hari ini. Sungguh orang yang liar dan sombong. Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari seorang ahli di peringkat kuat hari ini. Taktik biasa-biasa saja ini menyebabkan kepercayaan diri Anda menjadi sedikit terlalu penuh. Beberapa ketajaman dingin ditarik oleh wajah Xiao Yan. Douki kuning tua itu seperti sungai kuning yang mengalir keluar dari tubuh Bai Cheng tanpa henti. Akhirnya, itu membungkus seluruh tubuhnya. Permukaan gugusan cahaya itu seperti banjir yang mengalir perlahan, seperti air yang berputar-putar yang memancarkan cahaya berwarna kuning. Gugus cahaya Douki berwarna kuning bergetar. Ini segera melepaskan raungan rendah di bawah tatapan semua orang. Tombak panjang itu dengan cepat menembus seperti kilat. Setiap kali tombak panjang itu menembus, banyak bayangan di depannya akan muncul. Kecepatan tombak panjang Bai Cheng yang gemetar sangat menakutkan. Hanya dalam sekejap, bayangan dari tombak panjang itu tertutupi oleh ruang di depannya. Pada saat ini, Xiao Yan, yang sedang bergegas seperti binatang ajaib langsung muncul di luar blokade bayangan tombak. Bayangan tombak panjang berwarna kuning tua berhenti di udara. Cahaya dingin yang aneh muncul di ujung tombak.
Di bawah penguatan Douqi kuning tua, masing-masing bayangan belakang ini memiliki kekuatan untuk menembus dinding batu. Bai Cheng memperhatikan Xiao Yan yang sudah berada di dekatnya. Teriakan dingin tiba-tiba meletus. Mengikuti suara teriakan, bayangan belakang tombak panjang berwarna kuning tua, yang menutupi area di depan, tiba-tiba melesat dengan eksplosif. Dalam sekejap, suara angin deras yang tajam mulai bersenandung di dalam lingkaran pertempuran, tampak sangat menusuk mata. Ada banyak bayangan sisa tombak. Dengan mampu menggabungkan begitu banyak bayangan dalam sekali jalan, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan kemampuan Bai Cheng. Seorang anggota peringkat kuat memang pantas mendapatkan reputasi seperti itu. Jika itu adalah Gouling biasa, kemungkinan besar orang itu akan berebut untuk sementara waktu di bawah serangan tajam Bai Cheng ini. Namun, pengalaman bertarung Xiao Yan tidak kalah dengan Bai Cheng. Selain itu, karena dia telah menampilkan Skyfire Tree Mysterious Chang'e, dia juga memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Bai Cheng secara langsung. Meskipun gambar tombak melintas di depan matanya dan angin bertiup kencang, itu tidak menyebabkan Xiao Yan menunjukkan sedikit pun tanda mundur. Penguasa Suan berat yang sangat besar di tangannya tiba-tiba diangkat, dan dia segera dengan kasar memotongnya ke bawah dengan cara yang sangat sederhana. Istirahat. Jejak ayunan penguasa Suan berat sangat biasa. Tidak ada sedikit pun fantasi di dalamnya. Retakan biasa ini, bagaimanapun, membawa kekuatan yang tak tertandingi yang bisa membelah gunung dan memecahkan tanah. Tubuh penguasa membelah udara dan bahkan meninggalkan jejak berwarna hitam samar di udara. Angin liar dan ganas terbentuk di bawah penguasa. Di bawah tekanan yang kuat ini, tanah yang keras perlahan retak membentuk garis retakan. Dari sini, orang bisa melihat kekuatan serangan Xiao Yan saat ini. Cukup banyak orang di pandangan tampilan mengubah ekspresi mereka sedikit saat melihat kekuatan besar serangan ini. Pertarungan yang intens ini benar-benar sedikit mengasyikkan. Dentang, dentang, banyak bayangan tombak, yang mengandung angin kencang, menghantam penguasa yang berat. Mereka berulang kali meledak menjadi suara jelas dari logam yang bertabrakan. Bayangan tombak dengan cepat menghilang. Hanya riak kuat yang menyebar dengan cepat yang memungkinkan seseorang mengetahui dari mana pertukaran intens itu terjadi. Sebagian besar gambar tombak menghilang. Pada akhirnya, hanya beberapa gambar tombak yang tersisa sebelum akhirnya melepaskan pertahanan tak masuk akal mereka. Tubuh tombak itu terhenti dan tombak panjang seperti zat merobek udara dengan cara seperti kilat. Angin kencang dengan cepat menggumpal di ujung tombak. Itu dengan keras menembus ke arah dada Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia dengan gesit menarik penggaris berat di tangannya. Segera, penguasa itu berdiri tegak di depannya seperti perisai hitam pekat. Tombak panjang berwarna kuning gelap itu mengenai tubuh lebar penggaris itu. Saat keduanya bersentuhan, tubuh tombak tiba-tiba melepaskan kekuatan yang kuat. Di bawah kekuatan ini, kaki Xiao Yan diseret di sepanjang tanah dan dipindahkan ke belakang dengan total 2 hingga 3 meter sebelum berhenti. Bai Cheng mendengus dingin setelah gemetar dan memaksa Xiao Yan mundur. Tangannya yang memegang gagang tombak sedikit bergetar. Cahaya di tubuh tombak tiba-tiba menjadi lebih terang. Cahaya berwarna kuning yang menusuk mata yang seperti matahari bersinar dari dalam medan pertempuran. Swing. Saat cahaya berwarna kuning menjadi lebih intens, ular pasir energi berwarna kuning tiba-tiba bergegas keluar. Mulut besarnya yang buas dengan ganas bertabrakan dengan penguasa yang berat itu. Blar, suara ledakan yang hebat dan keras meletus dari titik di mana keduanya bertabrakan. Kekuatan riak yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar. Banyak garis retakan menyebar berulang kali dari tanah keras di bawah kaki Xiao Yan. Telapak tangan Bai Cheng dengan keras menghantam gagang tombak. Kekuatan bintang 6 Dadoushi dilepaskan tanpa syarat pada saat ini. Kekuatan yang tak tertandingi menghantam tubuh penguasa. Dengan daya angkat yang kuat di ujung tombak, penguasa hitam gelap yang berat itu mengeluarkan suara siu dan meninggalkan tangan Xiao Yan di bawah mata semua orang. Akhirnya, itu berguling beberapa kali di udara sebelum dimasukkan ke dalam tanah di luar lingkaran pertempuran. Pandangan tontonan menjadi gempar saat penguasa berat itu meninggalkan tangan Xiao Yan. Selain Sun Er dan yang lainnya yang sangat memahami Xiao Yan, bahkan anggota Pansget tanpa sadar mengencangkan kepalan tangan mereka.
Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Bagaimana kamu akan bertarung tanpa senjatamu? Serangan yang berisi semua kekuatannya akhirnya menyingkirkan senjata Xiao Yan. Dalam sekejap Bai Cheng melihat bahwa kemenangan sudah dekat saat dia tertawa keras dengan semangat tinggi. Tombak panjang di tangannya tidak berhenti karena terus menembus secara eksplosif ke arah dada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat penguasa berat itu meninggalkan tangannya. Harus dikatakan bahwa teknik tombak Bai Cheng bahkan lebih tajam dan lebih ganas daripada Bai San. Tombak panjang itu seperti kilat. Ketika Xiao Yan merasakan rasa sakit menusuk samar yang muncul dari dadanya, petir berwarna perak muncul dari bawah kakinya. Tubuhnya sedikit gemetar dan bayangan yang sangat samar tetap ada di tempat. Tubuhnya, sebaliknya, muncul lebih dari 10 meter dari tempat aslinya. Tombak panjang menembus bayangan dengan cara seperti kilat. Itu diaduk sedikit dan dipukul sampai berubah menjadi ketiadaan. Bai Cheng mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang jaraknya lebih dari 10 meter. Apakah kamu masih tidak akan mengaku kalah? Jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, saya dapat menunjukkan beberapa. Kalau tidak, pisau dan tombak tidak memiliki mata. Jangan menyalahkan senior ini karena kejam jika saya akan memotong atau mematahkan lengan atau kaki Anda nanti. Akademi Dalam tidak melarang seseorang menggunakan gerakan mematikan di tempat seperti arena pertarungan. Dalam keadaan normal, bagaimanapun, kebanyakan orang akan menahan sedikit kecuali hubungan antara kedua belah pihak sangat buruk. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini adalah akademi dan bukan arena pertarungan berdarah sejati. Xiao Yan mengabaikan Bai Cheng yang bangga. Dia secara acak melirik penguasa berat di luar arena sebelum sedikit mengguncang tubuhnya, merasakan banjir douqi yang kuat. Itu tiba-tiba mulai mengalir pada saat ini hanya setelah itu lepas dari ketegangan penguasa Suan berat. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan menatap mata dingin es yang gelap dan serius milik Bai Cheng. Dia tertawa pelan, tapi tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Cahaya perak sekali lagi muncul di kakinya. Dia segera melangkah dengan lembut dan tubuhnya seperti hantu karena tiba-tiba muncul di samping Bai Cheng. Tinjunya ditutupi oleh douqi berwarna hijau panas membawa angin panas dan ketajaman saat itu dengan keras menghantam kepala Bai Cheng. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini menyebabkan mata Bai Cheng menyusut tiba-tiba. Kepalanya bersandar ke belakang sebagai tindakan refleksif, dan tinju yang membawa angin panas ditarik ke wajahnya, menyebabkannya merasakan sakit panas yang membara. Orang ini kenapa kecepatannya tiba-tiba melonjak lagi? Bayangan hitam yang melintas di depan matanya menyebabkan gelombang mengejutkan yang mengerikan muncul di hati Bai Cheng saat dia memarahi dengan cara yang bingung dan jengkel. Tidak mengerti Xiao Yan, Bai Cheng secara alami tidak tahu bahwa ketika Xiao Yan terlepas dari penguasa Suan berat, kekuatan bertarungnya akan benar-benar dilepaskan. Bagi orang lain, kehilangan senjata mereka mungkin merupakan pukulan yang fatal, tapi bagi Xiao Yan, itu setara dengan membantu menghilangkan semacam pengekangan darinya. Xiao Yan yang memegang penguasa Suan berat tidak menakutkan. Xiao Yan yang tidak bersenjata dan tangan kosong adalah mesin pertarungan sejati. Angin dari telapak tangan melewati bagian depan Bai Cheng. Namun, sebelum Bai Cheng memiliki kesempatan untuk bersukacita di dalam hatinya, siku Xiao Yan tiba-tiba hancur dengan keras. Angin kencang berkumpul di sekitar siku Xiao Yan, dan suara menusuk telinga menyebabkan orang menggosok telinga mereka karena mereka diguncang kesakitan. Bai Cheng memegang tombak panjang dengan erat dengan tangan kanannya dan membuatnya menyentuh tanah, menstabilkan tubuhnya yang sedang bersandar. Tangannya buru-buru maju ke depan sebelum akhirnya bersentuhan dengan siku Xiao Yan. Riak kuat menyebar dan suara samar kaca dari tulang retak muncul. Bai Cheng benar-benar merasakan kekuatan kuat yang terkandung di siku Xiao Yan saat tinjunya melakukan kontak dengannya. Ekspresinya segera menjadi pucat. Di bawah kekuatan yang kuat ini, tubuhnya yang dimiringkan ke belakang dengan paksa menabrak tanah. Benang-benang garis retak mulai menyebar dari tempat dia jatuh. Wajah Xiao Yan acuh tak acuh. Dia tidak berhenti sejenak. Douqi berwarna hijau dengan cepat diaglomerasi saat dia segera menendang kepala Bai Cheng, yang jatuh ke tanah. Dari posisinya, jika tendangannya terhubung, Bai Cheng setidaknya akan pingsan di tempat bahkan jika diberi kekuatan.
Seluruh tubuh Bai Cheng meletus dengan keringat dingin saat dia menghadapi angin kencang yang menendang wajahnya. Pada saat itu, dia tidak peduli untuk terlihat canggung. Tubuhnya berguling di tanah dan menghindari serangan dari Xiao Yan ini. Kurang dari 1 menit telah berlalu di medan pertempuran sejak penguasa berat telah meninggalkan Xiao Yan sampai perguliran Bai Cheng yang menyedihkan saat ini. Namun, situasi yang sangat berbeda dari ekspektasi semua orang ini menyebabkan orang-orang di galeri tontonan benar-benar tercengang. Anggota White Gang yang awalnya tertawa mengejek itu seperti bebek dengan leher mereka diremas. Mereka sekarang mengeluarkan suara dari tenggorokan mereka, dan tidak lagi tertawa liar seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Dibandingkan dengan tangisan kering seperti bebek dari anggota White Gang, sisi di mana anggota Pans Gate berdiri mulai bersorak dengan keras. Awalnya, mereka berpikir bahwa Xiao Yan akan benar-benar dirugikan setelah kehilangan penguasa beratnya. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar membuat comeback besar, mengalahkan Bai Cheng, yang seharusnya berada di atas angin, sampai dia berguling-guling di tanah. Situasi tak terduga ini menyebabkan anggota Pans Gate yang tegang tanpa sadar mengeluarkan gelombang sorakan. Beberapa dari mereka yang impulsif bahkan membalas ejekan dan kutukan tawa kepada anggota White Gang, yang telah bertindak penuh kemenangan sebelumnya, membuat mereka marah sampai wajah mereka berubah menjadi hijau. Pertarungan jarak dekat Xiao Yan cukup kuat. Dari kekuatan dan kecepatan yang dia serang, tampaknya dia bahkan lebih kuat daripada saat dia memegang penguasa hitam tadi. Jauh di atas arena pertarungan, Yan Hao tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak terkejut setelah melihat Xiao Yan meletus dalam sekejap. Dia tidak hanya sedikit lebih kuat. Lin Xiuya mengerutkan alisnya sedikit. Dia samar-samar bisa merasakan ki yang bahkan lebih kuat setelah penguasa berat itu meninggalkan tangannya. Dia berpikir sedikit di dalam hatinya sebelum pandangannya beralih ke penguasa Suan berat, yang jatuh di luar medan pertempuran. Dia dengan lembut berkata, "Saya pikir masalahnya harus ada pada penguasa ini." Yan Hao dan yang lainnya bereaksi setelah mendengar pengingat Lin Xiuya. Yan Hao teringat bagaimana kekuatan Xiao Yan melonjak setelah penguasa berat itu meninggalkan tangannya, dan segera menganggukkan kepalanya setelah tiba-tiba mengerti. Orang ini benar-benar tidak terduga dalam segala hal. Bai Cheng memanfaatkan posisinya untuk melompat berdiri setelah tubuhnya berguling-guling di tanah sekali. Ketika dia mendengar tawa dari galeri tontonan, wajahnya tanpa sadar berubah antara hijau dan putih. Beberapa saat kemudian, itu sekali lagi kembali ke tampilan suramnya dari sebelumnya. Matanya sedingin es saat dia menatap Xiao Yan dan berkata dengan cara yang gelap, "Teman baik, kamu sebenarnya masih melakukan gerakan ini. Aku benar-benar meremehkanmu." Xiao Yan mengulurkan tangannya sedikit di depannya. Dia menghela napas panjang. Setelah pertarungan tangan kosong sebelumnya, kekuatan potensial di dalam tubuhnya tampaknya telah terbangun pada saat ini, menyebabkan dia memiliki perasaan nyaman yang memberinya dorongan untuk menghadapi langit untuk mengaum. Pertempuran ini cukup menguntungkan bagi Xiao Yan, yang baru saja meningkatkan kekuatannya. "Kamu pernah melihatku dengan serius?" Xiao Yan memiringkan kepalanya sedikit saat dia tersenyum mengejek. Sebelum pihak lain menjawab, cahaya perak di bawah kakinya menyala. Sosok manusianya sekali lagi muncul di samping Bai Cheng dengan cara seperti hantu. Membawa angin kencang, tinju, siku, kaki, dan bagian lain dari tubuhnya yang bisa digunakan untuk menyerang semuanya digunakan saat ini juga. Banyak bayangan tertinggal di udara. Mereka membawa suara senandung dari angin saat dia melontarkan pukulan yang tak henti-hentinya ke platform pertempuran, seperti angin liar. Karena dia memiliki pengalaman dari serangan terakhir, Bai Cheng tidak lagi tersesat seperti saat dihadapkan pada serangan liar dan kekerasan Xiao Yan. Tombak panjang di tangannya menari-nari dan dia bisa melihat beberapa bayangan serangan datang ke arahnya. Dua sosok manusia melintas dan bergerak di dalam lingkaran pertempuran. Dua ki berwarna hijau dan kuning tua memancarkan ledakan seperti guntur setiap kali mereka bertabrakan. Saat kekuatan menyebar, banyak garis retakan di tanah dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Blar-blar. Suara tabrakan yang rendah dan lembut berulang kali dipancarkan dari medan pertempuran. Pada akhirnya,
Seseorang hanya bisa secara samar-samar melihat dua kelompok sosok cahaya yang kabur karena keduanya melakukan yang terbaik untuk melepaskan douki mereka. Tekanan kuat menekan tubuh penonton lebih dari 10 meter, menyebabkan mereka merasa bahwa napas mereka tidak lancar. Cukup banyak orang di galeri tampilan diam-diam terdiam saat mereka melihat tabrakan yang tak tertandingi. Hanya melihat pertukaran ini oleh mereka berdua, mereka sebenarnya berada pada tahap di mana mereka sama-sama cocok. Ini menyebabkan beberapa orang tercengang. Reputasi Bai Cheng di akademi dalam mungkin tidak sebanding dengan Lin Xiuya dan yang lainnya, tapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia juga ahli dalam peringkat kuat. Kekuatannya bisa masuk ke tingkat atas bahkan ketika ditempatkan di seluruh akademi dalam. Sekarang, bagaimanapun, Xiao Yan, siswa baru yang telah memasuki akademi dalam kurang dari setengah tahun yang lalu, sebenarnya mampu bertarung dengannya sampai tahap seperti itu tanpa terlihat kalah. Prestasi ini benar-benar menyebabkan beberapa siswa yang telah memasuki akademi dalam lebih awal dari Xiao Yan merasa malu. Saat pertarungan memasuki tahap yang sangat panas, suara dari galeri tampilan juga menjadi lebih lembut. Banyak orang membentuk keringat dingin di telapak tangan mereka saat mereka melihat kilatan dua kelompok cahaya. Pada saat ini, kedua belah pihak sudah benar-benar melepaskan kekuatan mereka. Jika gerakan seseorang sedikit lamban pada titik manapun, kemungkinan lawannya akan meraih celah dan melepaskan serangan yang menentukan. Sebenarnya, sekarang pertarungan telah berkembang ke tahap seperti itu, kemungkinan reputasi Xiao Yan tidak akan menderita terlalu banyak pukulan bahkan jika dia kalah. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Bai Cheng adalah murid yang lebih tua yang telah berada di akademi dalam selama 2-3 tahun. Mampu bertarung dengan Bai Cheng ke titik di mana mereka seimbang meskipun baru memasuki akademi dalam kurang dari setengah tahun yang lalu, kemampuan Xiao Yan sudah cukup untuk menyebabkan sebagian besar orang di akademi dalam untuk melihatnya bersama kekaguman. Di sisi lain, beban yang diperoleh Bai Cheng dari hasil pertempuran semacam ini jauh melebihi apa yang dihadapi Xiao Yan. Oleh karena itu, dia dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa dia tidak boleh berakhir imbang dengan Xiao Yan dalam pertempuran ini. Jika tidak, dia akan menggunakan reputasinya untuk membiarkan Xiao Yan mendapatkan prestasi. Kilatan gelap dan ganas melintas di mata Bai Cheng. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak akan sulit untuk menghabisi Xiao Yan, yang baru saja maju ke kelas Dowling, jika dia melepaskan semua kekuatannya. Namun, dia tidak menyangka akan diseret oleh Xiao Yan ke jalan buntu. Tidak peduli seberapa tajam serangannya, yang terakhir akan menjadi seperti permen karet yang menempel kuat padanya. Serangan fisik yang berisi kekuatan yang kuat menghujani tanpa henti, menyebabkan dia tidak dapat menampilkan serangan tombak panjang yang dia spesialisasikan. Bai Cheng tidak bisa membantu tetapi menunjukkan beberapa kecemasan di bawah situasi terjerat semacam ini. Aku harus mengalahkan bajingan kecil ini apapun yang terjadi. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan benda itu. Sebuah pikiran sekali lagi melintas di hati Bai Cheng. Wajahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas. Tangan kanannya memegang tombak panjang dengan erat saat dia melawan Xiao Yan. Tangan kirinya terulur dan pil obat ungu merah mengalir ke tangannya dari dalam lengan bajunya. Dia segera dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat pil obat memasuki mulutnya, warna ungu merah yang aneh langsung menyerbu wajah Bai Cheng. Raungan rendah dipancarkan dari tenggorokannya saat douki kuning tua naik dari tubuhnya tiba-tiba melonjak tak terkendali. Tampaknya ada warna ungu merah samar bercampur dengan douki kuning tua. Tinju Xiao Yan membentur batang tombak. Bagian batang tombak sedikit bengkok. Segera, itu tiba-tiba melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Di bawah pantulan kekuatan ini, Xiao Yan tidak bisa bereaksi tepat waktu dan hanya bisa mundur selangkah. Namun, tepat saat kakinya stabil, sosok kuning di depannya melesat ke depan Bai Cheng, yang kecepatannya tiba-tiba melonjak tinggi, melambaikan tombak dengan kekuatannya dan dengan berat mengacungkan tongkat tombak ke tangan Xiao Yan. Blar, suara rendah dan dalam muncul. Rasa sakit yang luar biasa terasa di tangan Xiao Yan. Peningkatan kekuatan Bai Cheng yang tiba-tiba mengguncang Xiao Yan, dan memaksanya mundur sampai dia berada 5-6 meter jauhnya. Selain itu,
Pukulan berat ini juga menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit lebih pucat. Kemunculan tiba-tiba dari perubahan seperti itu di medan pertempuran yang awalnya cemas menyebabkan orang-orang di galeri tontonan menjadi sedikit terkejut. Mereka terkejut ketika tatapan mereka melihat Bai Cheng, yang ekspresinya menjadi jauh lebih merah keunguan. Beberapa orang yang bermata tajam adalah yang pertama berteriak dengan keras Bai Cheng mengonsumsi pil obat. Seluruh tempat tampaknya mulai bergetar setelah mendengar teriakan ini. Meskipun mengkonsumsi pil obat di dalam arena pertarungan tidak melanggar aturan, lawan dari Bai Cheng hanyalah seorang murid baru yang bahkan belum pernah berada di akademi dalam selama setengah tahun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mengkonsumsi pil obat untuk meningkatkan kekuatan seseorang dalam pertarungan dengan lawan yang awalnya lebih lemah benar-benar menyebabkan orang membencinya. Langkah kaki Xiaoyan dengan cepat menginjak tanah. Dia menyelesaikan kekuatan dan mengangkat kepalanya untuk melihat dengan dingin Bai Cheng, yang wajahnya tidak hanya ungu merah tetapi beberapa warna merah ungu juga muncul di matanya. Dia mengernyitkan alisnya sedikit saat dia tersenyum dingin dan berkata, "Ini bukan pil obat yang buruk untuk benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seseorang ke tingkat ini dalam sekali jalan. Pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Dalam pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya, tidak ada yang peduli tentang bagaimana pertempuran itu dilakukan. Akhir cerita adalah yang paling penting," Bai Cheng berkata dengan muram. Karena hal-hal telah berkembang sejauh ini, dia terlalu malas untuk mencari alasan. Saat ini, dia hanya bisa mengalahkan Xiaoyan setengah mati. Jika dia punya kesempatan, dia bahkan berpikir untuk melumpuhkan Xiaoyan. Sejak orang ini memasuki akademi dalam, Bai Cheng tidak pernah mengalami hari yang damai. Senior Bai Cheng telah berbicara dengan baik. Xiaoyan memperhatikan Bai Cheng di depannya. Sesaat kemudian, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk melawan harapan semua orang. Dia segera memutar jari-jarinya dan pil obat bulat merah tua yang ramping muncul di antara jari-jarinya. Dia mengangkat matanya sedikit dan menatap Bai Cheng di sisi yang berlawanan saat dia tersenyum dan berkata, "Karena senior Bai Cheng mengatakannya seperti ini, Xiaoyan juga tidak bisa memperbaikinya. Saya belum mencoba efek dari pil kekuatan naga ini sejak saya menyempurnakannya. Hari ini, saya akan membiarkan senior Bai Cheng mencobanya." Mata Bai Cheng menatap tajam pada pil obat berwarna merah tua di antara jari-jari Xiaoyan. Wajahnya langsung menjadi jelek saat mendengar nama pil obat. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya, agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan, dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.